anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pembelahan sel. Mengapa sel mengalami pembelahan? Yang pertama, untuk pertumbuhan. Kemudian untuk perbaikan dan regenerasi sel. Untuk reproduksi. Bagaimana proses pembelahan sel? Nah, mari kita perhatikan. Macam pembelahan sel, ada pembelahan mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah dan jenis kromosom yang sama dengan induknya. Ini mitosis. Induknya yaitu 46 dan hasil akhirnya nanti jumlah anaknya ada 2 sel dan dua-duanya jumlah kromosomnya juga 46. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu diploid atau 2N. Sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatik. Hasilnya yaitu 2 sel anak, kromosom sel anak sama dengan kromosom sel induk, yaitu 2N atau diploid. Diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan, 2N. Fase-fase pembelahan mitosis. Yang pertama, profase. Ini profase. Jadi ini adalah sentriol. Kemudian ini adalah inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Jadi kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Nah, untuk tahap profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Yang kedua, metafase. Metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan, ya, seperti ini. Sentrosomnya berada di ujung-ujung. Yang ketiga, anafase. Pasangan kromatid memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi kromosom anak atau disebut dengan kromatidnya menuju ke ujung, ya, ke kutub yang berlawanan. Telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai meregang dan kromosomnya mulai meregang ini. Membrannya mulai membentuk lagi, kemudian kromosomnya mulai meregang. Sitokinesis yaitu terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, selanjutnya seperti ini, ya. Ini tahap akhirnya sudah terbentuk 2 sel anak. Apakah sama fase-fase pada pembelahan mitosis dengan meiosis? Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom separuh atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Disebut dengan pembelahan reduksi. Nih, sel induknya misalnya jumlah kromosomnya 46, maka jumlah sel anaknya separuhnya, yaitu 23. Kalau seperti ini, maka bersifat haploid N, sel-sel yang kromosomnya tidak berpasangan. Pembelahan meiosis terjadi pada
sel kelamin atau sel gamet. Hasilnya berupa 4 sel anak. Kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk, yaitu N atau haploid. Haploid adalah sel-sel yang kromosomnya tidak berpasangan. Tahapan pembelahan meiosis. Yang pertama, profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan berbentuk gelendong pembelahan. Jadi membran intinya rusak, maka kromosomnya bisa tersebar nih, pindah silang. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non-saudara. Ya, ada warna hijau, merah, biru, merah, ini juga merah dengan biru berpasangan ya, homolog berpasangan. Selanjutnya, metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nih, kromosomnya berjejer pada di tengah di bidang pembelahan. Itu metafase. Lanjut, anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, tahap sitokinesis ini berarti sudah lepas dari 2 ya, 2 sel. Belum selesai sampai di sini, ada lagi profase 2, yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Nah, setelah terbentuk menjadi sel, 2 sel, kemudian kembali lagi ke profase ya anak-anak ya. Jadi di sini membran intinya mulai rusak. Kita lihat selanjutnya yaitu metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, di sini berjejer di bidang pembelahan, yang di sini juga. Anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kalau anafase berarti pasangan kromosomnya tadi atau kromatidnya bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Nah, ini di sini. Maka hasil akhirnya ada 4 sel anak, masing-masing haploid atau sel kromosomnya nggak berpasangan ya. Nah, seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak.